Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan channel saya, Nenden Sri Fujia, The Unique Explorer. Nah, di video kali ini saya sedang berada di tengah-tengah hutan persawahan ya teman-teman. Akan kembali mengunjungi rumahnya Delatif yang sering dikatai sebagai anak indigo atau anak angkatnya genderuwo teman-teman. Wow, ini di sini dari suasananya udah terlihat angker ya, hutan-hutannya, persawahannya luar biasa. Bahkan kata Delatif di sini memang tempatnya tempat angker teman-teman. Dan di video kali ini juga saya akan mewawancarai ibunya bersama Master Nazar, Kang WK Zurnal, dan teman-teman yang lain. Nah, oke. Menurut Delatif sendiri di daerah sini itu sering ada penampakan-penampakan teman-teman, karena hutan ini adalah angker ya. Dan konon katanya Delatif ini udah diganggu oleh makhluk halus atau ibaratnya udah ada tanda-tanda bakalan jadi anak indigo ketika dia masih dalam kandungan ibunya. Nah, seperti apa kisahnya? Pokoknya pantengin terus video ini sampai akhir, jangan di skip-skip. Dan buat teman-teman yang nonton video ini sampai akhir, saya doakan semoga selalu sehat walafiat, diberkahi umurnya, dan sukses dunia wal akhirat. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, di sebelah sana itu ada saung. Nah, itu adalah saungnya Dede Latif teman-teman. Oke, kita langsung aja menuju rumahnya Dede Latif. Oke teman-teman, sekarang kita udah nyampe di rumahnya Dede Latif, anak indigo ataupun anak angkat genderuwo. Dan di sini kita mau langsung tanya-tanya ke ibunya Dede Latif langsung, bagaimana ketika dia ngidam dulunya ketika ngandung Dede Latif teman-teman. Dan di sini ada Kang WK Jurnal sama Mister Najar. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu dengan siapa namanya? Ibu Elis. Dengan Ibu Elis. Ibu Elis, ini kan anak ibu yang namanya Delatif, mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu ya Bu ya. Itu saya pengen tahu ketika mengandung Delatif ini, ketika hamil Ibu ya, mempunyai keanehan-keanehan nggak Bu ketika mengandung Delatif ini? Iya. Gimana itu Bu ceritanya? Waktu saya ngidam, Iya. Usia kandungan saya 2 bulan, Iya. ngedarah aja. Oh, kandungannya tuh. Delatifnya. Tapi saya diperiksa ke bidan, nggak apa-apa sih Bu. Saya periksa aja kayak ke bidan, ke dokter kandungan. Iya. Tapi alhamdulillah Normal. Nggak ada sehat. apa-apa, nggak ada keluhan yang lain ya Bu ya. Itu waktu janin 2 bulan. Janin 2 bulan. Terus saya ke sawah lagi, aktivitas lagi biasa. Iya. Waktu mau jatuh saya ya kayak ada yang nangkap gitu, ada yang nolong saya mau jatuh juga nggak terpeleset. Perasaan kayak orang di ada yang nahan Ketika mau jatuh. Itu di sawah. di sawah. Tapi kelihatan nggak sosoknya sama Ibu? Cuman bayangan. Cuman ada bayangan sekilas. Jadi itu sepertinya mau menolong Ibu supaya jatuh. yang dikandung oleh Ibu tidak tidak selamat sepertinya, tidak apa-apa gitu ya. Itu masih kandungan umur 2 bulan kejadian itu? Udah gede itu, udah sampai 4 bulanan. Udah 4 bulanan, saya kan ke sawah terus. Iya.
udah 4 bulan, udah masuk 5 bulan saya berhenti ke sawah, nggak di sawah. Lahirnya juga ini mah prematur, relatif mah cuman 7 bulan. Oh, 7 bulan udah lahiran. Udah lahiran. Malahan mah mau suruh ke Majalengka ya nggak sanggup di sini di bidan desa nggak sanggup disuruh ke Majalengka, tapi alhamdulillah enggak. Berarti lahiran di rumah sakit di puskesmas. Lahirnya itu hari kepalanya dulu atau kakinya dulu? Oh, kepalanya. Tapi cuman 1,8 prematur. Beratnya. Katanya harus di open di Majalengka, tapi alhamdulillah di kampung aja, di rumah. Dibawa pulang aja. Tapi alhamdulillah ya, sehat sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Cuman ada yang ngasih tahu, disuruh beli susu khusus anak prematur gitu. Selama kehamilan ada keanehan lain, Bu? Ada. Apa tuh, ada Bu? Suka ada sosok, ada yang saya mau mau jalan gitu ya, mau jatuh juga suka ada yang nahan nolongin, gitu. Ya. Oh, berarti jatuhnya bukan 1 atau 2 kali, tapi dari beberapa mau jatuh itu ternyata ada yang nolong, tetapi sosoknya tidak kelihatan, sosok gaib hanya bayangan saja. Oh, Ibu, kalau biasanya kan ibu hamil itu identik dengan mimpi yang aneh-aneh gitu, Bu. Nah, kalau Ibu sendiri punya pengalaman mimpi aneh, Bu? Iya, waktu itu saya mimpi seorang kakek-kakek yang ngasih kepada saya sebelum saya hamil ya, dikasih anak laki-laki. Saya sama kakek-kakek, anak laki-lakinya putih ya, gendut. Kata saya nggak mau, saya kan udah punya anak laki-laki, masa mau dikasih lagi punya anak laki-laki lagi. Kata saya nggak mau, saya ini katanya buat kamu, saya buat rezeki kamu. Aku nggak mau, kata saya, masa laki-laki terus, kata saya mengumpulkan anak laki-laki. Tapi itu si kakek-kakek maksa, marah sama saya, dikasih ya, terpaksa saya diambil. Iya. Dede Atif ini anak keberapa, Bu? Ketiga. Berarti yang pertama dan kedua itu laki-laki juga? Malah saya cerita sama mbah saya ya, mbah, kok saya mengimpi gitu, kan rezeki buat kamu, katanya, minta juga terasa sama kamu. Alhamdulillah sekarang. Ibu bisa digambarin nggak kakeknya itu sosoknya seperti apa, Bu? Tinggi ya, berjenggot, pakai peci, diikat-ikat itunya kayak bandok gitu ya. Kainnya tuh. Si kakek-kakeknya itu. Ibu kenal dengan kakek itu? Enggak. Boro-boro, cuma ngimpi doang. Iya. Ibu kalau misalkan ibu hamil yang lagi ngidam itu biasanya punya keinginan makan makanan tertentu. Kalau ibu sendiri ada gak makanan-makanan tertentu yang aneh, misalkan saya pengen ini, pengen itu gitu? Enggak. Kalau Latif mah enggak pernah pengen apa-apa. Cuman makanan sawah gitu. Cuman kelapa muda gitu makannya. Jadi enggak ada ngidam yang aneh-aneh ya, Bu ya? Cuman biasa aja yang asem-asem gitu. Cuman rujak buat di kampung. Iya. Itu ibu pertama kali Dede Atif kan sudah lahir ibaratnya. Nah, keanehannya itu diawali dengan apa sih, Bu? Ini Dede Atif mungkin. Dede Latif waktu keanehannya ya sering berbicara sendiri, suka marah-marah sama saya kalau saya bawa jajanan. Saya kan dikasih sama Dede Latif enggak semuanya, disimpan lagi, punya buat sendirinya aja. Dia suka marah, katanya kasih sama satu lagi, cuma makanan, kasih satu lagi buat anak-anak saya, katanya, buat emak budak, kata Dede Latif gitu. Oh, emak budak ya? Emak budak, anak budak gitu. Sejak usia berapa tahun itu, Bu? Dari usia 3 tahun. Udah mulai ada keanehan itu ya, Bu? 3 tahun itu suka berbicara sendiri, main sendiri gitu. Jadi keanehannya mulai di situ kelihatannya ya, Bu? Kelihatannya. Aneh juga ya. Makan juga sahur dikasih 1 piring, dia 1 piring. Kata saya, sama siapa Dede? Buat anak budak gitu, kata Dede Latif.
emak budak itu apa, kata saya. Emak budak teh budak dede, nah itu di deket jambu gitu. Yang si bos itu ya. Lain lagi nih, Oh, lain lagi. Katanya emak budak katanya. Emak budak. Kata saya cerita sama orang tua ya, emang ada di situ katanya nenek-nenek, katanya emak-emak gitu, suka bawa anak kecil gitu. Bawa. Kalau kita dengar cerita kan ibaratnya sesajen itu ibaratnya rokok, kopi itu suka berkurang. Nah kalau ini kan Dede Atif nyiapin piring gitu ya, piringnya harus 2, itu yang satu lagi habis gak atau masih utuh? Kadang-kadang acak-acakan. Oh, acak-acakan. Kadang acak-acakan jajanannya nggak kelihatan kan sama saya ya. Udah nggak ada itunya, cuman ada itunya aja. Iya. Cangkangnya. Wah, ibarat sesajen gitu ya. Jadi makanan yang dikasih ke makhluk halus itu jadi berkurang, bukan sama Dede Atif. Wah, aneh juga ya. Ya mungkin Dede Atif karena dia diasuh sama dia jadi sekalian. Iya bener Kang Weka. Nenek kan manggilnya nenek. Iya, oh nenek. Dede Atif. Nama neneknya siapa? Umi. Namanya Umi. Umina bogan budak teu? Sok ngasuh budak teu si Umi? Tara, budakna ngan Dede Atif unggul. Si mana ya di dia? Si mana ya di dia? Si Umi. Aya. Oh teman-teman, kata Dede Atif gitu ya. Ya si Umi itu gak punya anak lagi, tapi makanan yang disiapin sama Dede Atif itu suka habis dimakan sama si Umi itu. Ya, emak budak katanya. Emak budak. Gara-gara emak saya gitu ya mungkin ya. Kunaon gara-gara mama, Dek? Itu kayak yang dicarioskeun cenah ge sok ngambek. Oh. Dicarioskeun sok ngambek eta. Emak budak teh. Emak budak. Ka abi teh nyeuselan murang kali abi teh Atif teh. Itu kayak yang dicarioskeun gitu. Pantesan dari beberapa video sebelumnya yang emak budak itu nggak disebutin sama Dede Atif karena memang pantangannya nggak boleh diomongin gitu ya. Ya baru kali ini aja diomongin si Umi emak budak. Tadi kelihatan Dede Atif juga ya kayaknya agak amarah gitu kalau diceritain. Oh. Ya udah ya Dek, gak diceritain lagi, tadi obrolkeun deui nya. Tasugi sakitu we demi keamanan bersama. Oke Ibu, hatur nuhun ya. Ada ya cariosan iya tuh Bu, senu sanes, ada pengalaman yang lain mungkin selama mengandung sama Dede Atif yang belum diceritakan. Oh, udah entos kan. Iya. Udah ya udah. Nah teman-teman itulah obrolan saya, dan di sini juga ada Mr. Najar bersama Ibu. Siapa tuh tadi deh? Ibu Elis. Dan itulah pengalaman selama mengandung Dede Atif ini. Oke, terima kasih ya Bu ya. Iya. Nah oke teman-teman, jadi itu dia kisah dari Dede Latif, seorang anak indigo yang sering dikatakan sebagai anak angkat genderuwo ya teman-teman. Dan itulah kisah dari ibunya atau pengakuan dari ibunya selama dia mengandung, selama beliau mengalami mengidam, dan kisahnya luar biasa ya. Ternyata dari masih sejak dalam kandungan Dede Latif ini sudah banyak mengalami hal-hal mistis yang dirasakan oleh ibunya. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton video ini sampai akhir. Saya doakan semoga selalu sehat walafiat, diberkahi umurnya dan sukses dunia wal akhirat. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa ditekan tombol like-nya, comment, and subscribe.